Saya Aska Dwi Saputri. Saya Nelita Mevitania. Saya Elvia Afinawati. Saya Alisa Nuriskiani. Saya Dinda Putri Puspitasari ingin menjelaskan tentang perangkat komputer. Mengenal sejarah TCP/IP. Sejarah TCP/IP dimulainya dari lahirnya ARPANET, yaitu jaringan paket switching digital yang didanai oleh DAPRA atau Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 1969. Sementara ARPANET terus bertambah besar sehingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak mampu menampung jumlah node yang semakin banyak. Oleh karena itu, DAPRA mendanai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yaitu TCP atau IP, menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. Arsitektur dan protokol jaringan TCP atau IP. Dalam arsitektur jaringan komputer terdapat suatu lapisan-lapisan, yaitu layer, yang memiliki tugas spesifik serta memiliki protokol tersendiri. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain. Di dalam jaringan internet, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol, yaitu protokol sulit. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Arsitektur OSI. Apa itu OSI model? OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah standar kerangka arsitektur jaringan komputer. Model OSI mengelompokkan fungsi komunitas ke dalam beberapa setel aturan dan persyaratan untuk mendukung interoperabilitas di antara bermacam produk dan perangkat lunak. Standarisasi model OSI ini dikembangkan utamanya sebagai model rujukan bagi perusahaan IT service dalam membangun struktur jaringan komputer. Layer dalam model OSI. Terdapat beberapa lapisan dimulai dari lapisan paling bawah hingga lapisan paling atas. Lapisan pertama, physical layer. Lapisan ini merupakan lapisan paling bawah dalam paling utama dalam model OSI dan bertindak sebagai fondasi jaringan. Lapisan kedua, data link layer. Lapisan ini membangun, memutuskan, dan mengatur koneksi antar dua perangkat yang terhubung secara langsung dalam suatu jaringan. Ketiga, lapisan network layer. Lapisan ini berfungsi menerima data dan lapisan kedua dan mengirimnya ke tujuan. Lapisan keempat, transport layer. Lapisan ini mengatur pengiriman dan melakukan pengecekan error pada paket data. Lapisan kelima, session layer. Lapisan ini mendefinisikan dan mengendalikan koneksi yang dapat dibuat, dipelihara, atau diputuskan. Lapisan keenam, presentation layer. Lapisan ini berfungsi menerjemahkan format data untuk kemudian ditransmisikan ke lapisan tujuan. Lapisan ketujuh, application layer. Pada lapisan ini, interaksi end-to-end antara user dengan sistem terjadi dalam sebuah jaringan. Perbandingan antara model TCP atau IP dan model OSI adalah sebagai berikut. TCP atau IP hanya menggunakan satu lapisan atau application layer untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan atas. Sedangkan OSI menggunakan 3 lapisan, yaitu application, presentation, dan session. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.